Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Waalaikumsalam warahmatullahi kelompok wabarakatuh. 4 pada pertemuan kali ini adalah presentasi kedua kami. Sebelumnya sudah pernah presentasi sebelumnya. Pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan materi tentang analisis pembelajaran di sekolah. Kami beranggotakan 4 orang. 5. Pertama itu saya sendiri sebagai moderator. Kemudian ada Mary Ariska, Agung Aklades, Rahfi Rahman, dan Dita Triutari. Untuk materi pertama itu akan dijelaskan oleh Mary Ariska. Pada Mary Ariska dipersilakan. Baiklah, saya Mary Ariska akan melanjutkan materi pertama, yaitu tentang pengertian masalah belajar. Masalah belajar adalah suatu kondisi tertentu dialami oleh murid dan menghambat kelancaran proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Tugas utama seorang guru adalah membelajarkan siswa. Ini berarti bahwa bila guru bertindak mengajar, maka diharapkan siswa belajar. Dalam kegiatan belajar mengajar sekolah ditemukan hal berikut. Guru telah mengajar dengan baik, ada siswa belajar giat, ada siswa pura-pura belajar, ada siswa belajar setengah hati, bahkan ada pula siswa yang tidak belajar. Guru bingung menghadapi keadaan siswa. Guru tersebut berkonsultasi dengan konselor sekolah. Kedua petugas pendidik tersebut menemukan adanya masalah-masalah yang dialami oleh siswa. Ada masalah yang dapat dipecahkan oleh konselor sekolah, ada pula masalah yang harus dikonsultasikan dengan ahli psikologi. Guru menyadari bahwa dalam tugas pembelajaran ternyata ada masalah-masalah belajar yang dialami oleh siswa. Bahkan guru memahami bahwa kondisi lingkungan siswa juga dapat menjadi sumber timbulnya masalah-masalah belajar. Guru profesional berusaha mendorong siswa agar belajar secara berhasil. Ia menemukan bahwa ada bermacam-macam hal yang menyebabkan siswa belajar. Ada siswa yang tidak belajar karena dimarahi oleh orang tua, ada siswa yang enggan belajar karena pindah tempat tinggal, ada siswa yang suka memusatkan perhatian waktu guru mengajar topik tertentu, ada pula siswa yang giat belajar karena ia bercita-cita menjadi seorang ahli. Bermacam-macam keadaan siswa tersebut menggambarkan bahwa pengetahuan tentang masalah-masalah belajar merupakan hal yang sangat penting bagi guru dan calon. Sekian materi dari saya, kembali kepada moderator. Baik, tadi penyampaian materi dari Mary Ariska. Selanjutnya akan disambung oleh Dita Triutari. Pada Dita Triutari, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyambung materi kedua, yaitu tentang faktor penyebab masalah pembelajaran. Yaitu yang pertama yaitu faktor fisiologis. Faktor-faktor yang menjadi penyebab masalah belajar peserta didik ini berkait dengan kurang berfungsinya otak, susunan syaraf, ataupun bagian-bagian tubuh lainnya. Para guru harus menyadari bahwa hal yang paling berperan pada waktu belajar adalah kesiapan otak dan sistem syaraf dalam penerimaan, memproses, menyimpan, ataupun memunculkan kembali informasi yang sudah disimpan. Kalau ada bagian yang tidak sesuai pada bagian tertentu dari otak seseorang peserta didik, maka dengan sendirinya peserta didik akan mengalami masalah belajar. Seandainya sistem syaraf atau otak peserta didik karena sesuatu yang lain hal kurang berfungsi secara sempurna, akibatnya akan mengalami hambatan akibat belajar. Yang kedua yaitu faktor sosial. Faktor sosial merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dibantah jika orang tua dan masyarakat di sekeliling sekitar banyak akan berpengaruh terhadap kegiatan belajar dan kecerdasan peserta didik. Sebagaimana ada yang menyatakan bahwa sekolah adalah cerminan masyarakat dan anak adalah gambaran orang tuanya.
Oleh karena itu, ada beberapa faktor penyebab masalah belajar yang berkaitan dengan sikap dan keadaan keluarga serta masyarakat sekeliling yang kurang mendukung peserta didik tersebut untuk belajar sepenuh hati. Tetangga yang mengatakan sekolah tidak penting karena banyak sarjana menganggur. Masyarakat yang selalu minum minuman keras dan melawan hukum. Ada orang tua yang selalu marah bila menonton TV setiap hari. Ada juga yang tidak terbuka ataupun kurang menyayangi anaknya dengan sepenuh hati. Dapat merupakan contoh dari beberapa faktor sosial yang menjadi penyebab masalah belajar peserta didik. Intinya, lingkungan di sekitar peserta didik harus dapat membantu mereka untuk belajar semaksimal mungkin selama mereka belajar di sekolah. Dengan cara seperti ini, lingkungan dan sekolah akan membantu para peserta didik. Harapan bangsa ini untuk perkembangan dan tumbuhan menjadi lebih cerdas. Peserta didik dengan kemampuan cukup seharusnya dapat dikembangkan menjadi peserta didik berkemampuan baik. Yang berkemampuan kurang dapat berkemampuan kurang dapat dikembangkan menjadi berkemampuan cukup. Sekali lagi, orang tua, guru, dan masyarakat secara segala atau tidak sengaja atau tidak sengaja dapat menyebabkan masalah bagi peserta didik. Karenanya peran orang tua dan guru dapat membentengi para peserta didik dari pengaruh negatif masyarakat sekitar. Didapat perannya dalam memotivasi para peserta didik untuk tetap belajar menjadi sangat menentukan. Dan selanjutnya itu faktor kejiwaan, di mana faktor kejiwaan ini merupakan faktor-faktor yang menjadi penyebab masalah belajar peserta didik. Ini berkait dengan kurang mendukungnya perasaan hati atau emosi peserta didik untuk belajar secara sungguh-sungguh. Sebagai contoh, ada peserta didik yang tidak suka mata pelajaran tertentu karena ia selalu gagal mempelajari mata pelajaran itu. Jika hal ini terjadi, peserta didik terdapat akan mengalami masalah belajar yang sangat berat. Hal ini merupakan contoh dari faktor emosi yang menyebabkan masalah belajar. Contoh lainnya adalah peserta didik yang rendah diri, peserta didik yang ditinggalkan orang yang paling disayangi dan menjadikannya sedih berkepanjangan akan mempengaruhi proses belajar dan dapat menjadi faktor penyebab masalah belajarnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang dapat mempelajari suatu mata pelajaran dengan baik akan menyenangi mata pelajaran tersebut. Begitu juga sebaliknya, akan tidak menyenangi suatu mata pelajaran biasanya tidak atau kurang berhasil mempelajari mata pelajaran tersebut. Karenanya, tugas utama yang sangat menentukan bagi seorang guru adalah bagaimana membantu peserta didiknya sehingga mereka dapat mempelajari setiap materi dengan baik. Yang perlu mendapatkan perhatian juga hukuman yang diberikan seorang guru dapat menyebabkan peserta didiknya lebih giat belajar. Namun, dapat juga menyebabkan mereka tidak mempunyai guru mata pelajaran tersebut. Menyukai guru mata pelajaran tersebut. Dapat juga terjadi peserta didik akan membenci sekali mata pelajaran yang diasuh guru tersebut. Kalau hal seperti ini yang terjadi, tentunya akan sangat merugikan peserta didik tersebut. Dan selanjutnya itu faktor intelektual, di mana faktor intelektual ini merupakan faktor-faktor yang menjadi penyebab masalah belajar peserta didik. Dengan kurang sempurna atau kurang normalnya tingkat kecerdasan peserta didik, para guru harus meyakini bahwa setiap
peserta didik mempunyai tingkat kecerdasan berbeda. Pada peserta didik yang sangat sulit menghafal sesuatu, ada yang sangat lamban menguasai materi tertentu, ada yang tidak memiliki pengetahuan prasyarat, dan ada juga yang sangat sulit membayangkan dan bernalar. Hal-hal ini disebutkan tadi dapat menjadi faktor penyebab masalah belajar pada diri peserta didik tersebut. Nah, dan terakhir yaitu faktor kependidikan, di mana faktor kependidikan merupakan faktor-faktor yang menjadi penyebab masalah belajar peserta didik ini berkaitan dengan belum mantapnya lembaga pendidikan secara umum. Guru yang selalu meremehkan peserta didik, guru yang tidak bisa memotivasi peserta didik untuk belajar lebih giat, guru yang membiarkan peserta didiknya melakukan hal-hal yang salah, guru yang tidak pernah memeriksa pekerjaan peserta didik, sekolah yang membiarkan para peserta didik bolos tanpa ada sanksi tertentu, adalah contoh dari faktor-faktor penyebab masalah dan pada akhirnya akan menyebabkan ketidakberhasilan peserta didik tersebut. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan pada Dita atas pemaparan materinya. Selanjutnya akan disambung oleh Raffi Rahman. Pada Raffi Rahman itu akan menjelaskan masalah-masalah dalam belajar. Pada Raffi dan waktu dan tempat saya persilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu masalah-masalah dalam belajar. Masalah-masalah yang muncul dalam pembelajaran dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama itu dari segi guru, dari segi kurikulum, dari segi peserta didik, dari segi manajerial, dari segi orang tua, segi pemerintah, dan dari segi lingkungan atau masyarakat. Ini saya akan menjelaskan satu. Yang pertama itu dari segi guru. Yang pertama, guru mendapat kesulitan menerapkan metode pembelajaran yang tepat dan bervariasi. Lalu, kepribadian guru secara keseluruhan belum bisa diteladani peserta didik. Lalu, penerapan tugas sebagai pengajar, pendidik, pelatih belum dapat berjalan optimal. Lalu, guru mendapat kesulitan dalam menentukan dan mengidentifikasi materi esensial dan materi sulit. Kemudian, komitmen, kinerja, dan keikhlasan guru dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran belum sesuai harapan. Guru masih mengandalkan lembaran kegiatan peserta didik atau LKS yang dijual penerbit untuk pekerjaan rumah peserta didik karena kesulitan dalam mengembangkan LKS sendiri. Padahal sebenarnya LKS yang dikerjakan peserta didik disesuaikan dengan kondisi peserta didik pada sekolah yang bersangkutan. Lalu, guru kesulitan menerapkan disiplin bagi peserta didik dalam belajar. Dan kemampuan guru masih kurang dalam mengelola laboratorium sehingga kesulitan menyajikan materi sains secara praktek. Lalu guru kesulitan dalam mengembangkan media pembelajaran yang sesuai. Guru kesulitan juga membuat alat evaluasi belajar dan mengembangkan emotional spiritual question atau ESQ. Lalu yang kedua, dari segi kurikulum. Yang pertama, isi kurikulum yang padat menyulitkan guru untuk mencapai target yang hendak dicapai dan menerapkan pendidikan pada peserta didik sehingga menghambat kemampuan peserta didik berpikir tingkat tinggi. Lalu, pelaksanaan kurikulum dan evaluasi hasil belajar cenderung pada ranah kognitif, sehingga ranah afektif dan psikomotor cenderung tidak diterapkan. Lalu, materi cenderung lebih tinggi untuk tingkat kemampuan peserta didik. Dan kurikulum yang sering berubah membuat guru sulit menjalankannya di sekolah. Lalu dari segi peserta didik, yang pertama,
minat baca, motivasi belajar, dan daya nalar peserta didik relatif rendah. Kemudian kemandirian dan strategi belajar kurang baik, lalu kurangnya efektif memanfaatkan waktu dan sumber belajar, aktivitas bertanya di kelas rendah, dan mudah terpengaruh oleh dampak negatif teknologi. Lalu yang keempat, dari segi manajerial, yang pertama, kurangnya perhatian pimpinan terhadap sarana dan prasarana sains baik laboratorium maupun media. Lalu pelatihan meningkatkan mutu guru belum merata, kemudian supervisi oleh kepala sekolah dan pengawas belum optimal, dan kurangnya reward bagi guru yang kinerjanya baik dan sebaliknya. Lalu yang kelima dari segi orang tua, yang pertama kurangnya perhatian orang tua, disiplin, kepedulian, bimbingan belajar, dan fasilitas belajar di rumah. Kemudian kuatnya pengaruh televisi di rumah sedangkan orang tua tidak dapat mencegahnya. Lalu banyaknya orang tua yang tidak mengenali bakat anaknya, dan tingginya harapan orang tua dibandingkan kemampuan anaknya. Kemudian yang keenam dari segi pemerintah, yaitu pertama, kurang optimalnya perhatian pemerintah dalam pengadaan sarana, fasilitas, laboratorium, dan buku-buku perpustakaan sekolah. Kemudian adanya intervensi birokrat yang terlalu jauh terhadap kebijakan pendidikan, misalnya pengangkatan kepala sekolah. Dan yang terakhir, 7, dari segi lingkungan atau masyarakat. Yang pertama, lingkungan masyarakat kurang kondusif mendukung suasana belajar. Lalu, kemajuan teknologi berpengaruh negatif terhadap konsentrasi belajar peserta didik. Kemudian, pendidikan agama kurang memadai. Dan yang terakhir, tidak aktifnya kegiatan organisasi di masyarakat yang dapat membangun kreativitas peserta didik. Baik, hanya itu saja materi dari saya. Baik, terima kasih atas presentasi materi dari Raffi. Selanjutnya itu berikutnya akan disambung oleh Agung. Pada Agung, waktu dan tempatnya dipersilakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya moderator. Saya akan melanjutkan materi tentang upaya mengatasi masalah-masalah dalam pembelajaran tadi. Nah, untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah yang dapat muncul dalam pembelajaran dapat dilakukan berbagai upaya. Sebagai berikut. Yang pertama ada dari segi guru. Nah, guru harus menguasai kompetensi guru yang meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 atau kompetensi profesional, sosial, dan personal sesuai dengan Dikbud tahun 1990. Selanjutnya, guru harus menguasai 10 kompetensi dasar yang meliputi penguasaan bahan pelajaran beserta konsep-konsep dasar keilmuannya, pengelolaan program belajar mengajar, pengelolaan kelas, pengelolaan dan penggunaan media dan sumber belajar, penguasaan landasan-landasan kependidikan, pengelolaan interaksi belajar mengajar, dan lain sebagainya. Selanjutnya, guru harus menguasai 10 keterampilan dasar yang meliputi keterampilan bertanya, memberi penguatan, mengadakan variasi, menjelaskan, membuka, dan menutup pelajaran, membimbing diskusi kelompok kecil, mengelola kelas, dan lain sebagainya. Selanjutnya, dari segi siswa sendiri. Yang pertama itu ada siswa harus meningkatkan minat baca dengan memotivasi diri belajar dari hal yang dianggap mudah. Kemudian siswa harus berusaha membagi waktu seefisien mungkin. Dan yang ketiga, selektif dalam menggunakan teknologi. Lanjutnya, yang ketiga, upaya mengatasi masalah dari segi kurikulum, yaitu merevisi kurikulum yang ada, agar dapat diterapkan dalam 3 ranah pembelajaran, yaitu kognitif, afektif, psikomotor, dan bukan melakukan penggantian kurikulum tersebut. Selanjutnya dari segi manajerial.
Nah, di sini peningkatan kinerja manajerial dari segi sarana dan prasarana serta kualitas guru tersebut untuk perbaikan proses pembelajaran. Nah, lanjut dari segi pemerintah, upaya yang perlu dioptimalisasi perhatian pemerintah dalam pengadaan sarana dan prasarana itu sendiri, seperti pengadaan sarana, fasilitas laboratorium, dan buku-buku perpustakaan sekolah, serta minimalisasi intervensi birokrat yang terlalu jauh terhadap kebijakan pendidikan itu. Nah, yang terakhir upaya untuk mengatasi masalah tadi dari segi masyarakat, yaitu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mendukung suasana belajar seperti mengontrol pengguna internet untuk belajar, mengaktifkan kegiatan organisasi yang dapat membangun kreativitas peserta didik tadi. Nah, itu saja materi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Agung atas pemaparan materinya. Materi berikutnya itu akan saya jelaskan sendiri, di mana itu adalah tentang tujuan pemecahan masalah. Secara umum atau utamanya tujuan dari pemecahan masalah itu adalah yang pertama untuk memperjelas dan memperkuat konsep-konsep atau prinsip hukum bidang studi. Kemudian meningkatkan kompetensi siswa dalam keterampilan intelektual, strategi dan prosedur sehingga dapat menampilkan perkembangan intelektual. Menurut Lee, keberhasilan pemecahan masalah itu ditentukan oleh 3 variabel, di mana yang pertama itu adalah pengetahuan, di mana pengetahuan ini terbagi atas 2 juga. Yang pertama itu pengetahuan khusus, di mana pengetahuan yang berkaitan langsung dengan masalah atau pengetahuan yang memang terlibat atau memang secara keseluruhan itu tuh terkait dengan masalahnya. Kemudian pengetahuan tidak spesifik yang relevan, di mana pengetahuan yang berhubungan dengan area subjek masalah. Kemudian keterkaitan, di mana keterkaitan ini terbagi atas 2 juga. Yang pertama itu keterkaitan konsep. Keterkaitan antara konsep-konsep yang terlibat dalam pemecahan masalah. Kemudian ide asosiasi atau hubungan antara informasi yang diambil dari struktur pengetahuan yang ada dan faktor eksternal. Yang terakhir itu masalah keterampilan, di mana masalah keterampilan juga dibagi atas 2, itu masalah keterampilan menerjemah dan pengalaman sebelum pemecahan masalah. Kemampuan untuk memahami analisis, menafsirkan dan menetapkan soal yang diberikan itu adalah tujuan masalah keterampilan menerjemah atau masalah yang ditimbulkan dari keterampilan menerjemah. Kemudian pengalaman sebelum pemecahan masalah, itu pengalaman sebelumnya dalam menyelesaikan masalah yang sama. Maksudnya itu pengalaman dari si pemecah masalah, di mana sudah ada sebelumnya masalah yang sama sehingga akan diulang kembali pemecahan masalahnya. Pemecahan masalah dapat dipandang sebagai suatu proses di mana pembelajaran menemukan perpaduan rumus, aturan, dan konsep yang sudah dipelajari sebelumnya dan selanjutnya menerapkannya untuk memperoleh cara pemecahan pada situasi atau keadaan yang baru. Secara demikian juga merupakan proses belajar yang baru. Karakteristik dari pembelajaran pemecahan masalah itu adalah belajar menemukan, kemudian aturan, rumus, konsep, dan pengetahuan terdahulu, memperoleh pemecahan, situasi baru, proses belajar baru. Selain siswa mampu untuk menggunakan suatu prinsip dan aturan umum dari pengalaman memecahkan masalah, maka melalui pembelajaran pemecahan masalah memberikan siswa kemampuan memecahkan masalah melalui pengalaman secara nyata atau secara langsung. Kemudian yang terakhir itu rumusan pemecahan masalah dalam pembelajaran di sekolah. Menurut Polya tahun 1957, langkah-langkah dalam pemecahan masalah ada 4. Yang pertama, memahami masalah, menyusun rencana penyelesaian masalah, melaksanakan rencana penyelesaian masalah, dan 4, mengecek kembali penyelesaian masalah. Di sini saya akan jabarkan kasus dari sebuah masalah dengan penyelesaiannya. Itu adalah kasus pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Di mana yang pertama itu kita identifikasi masalah yang penting. Di mana
Contohnya ini adalah di mana seorang guru mengajarkan topik tentang perkembangan teknologi transportasi di kelas 4 SD. Guru menyediakan media atau gambar transportasi masa lalu dan masa kini. Kemudian guru memberikan persepsi dengan mengatakan bahwa mata pelajaran bahasa Indonesia pada hari ini adalah perkembangan teknologi transportasi. Dalam kegiatan inti ini, guru menjelaskan perkembangan transportasi pada masa kini dan masa lalu. Setelah itu, guru menyuruh peserta didik untuk mengisi lembar kerja. Setelah peserta didik mengisi lembar kerja, guru mengadakan tanya jawab. Dari pemeriksaan terhadap lembar kerja siswa dapat hasil yang mengecewakan karena hanya 10 peserta didik yang dapat menjawab dari 25 di dalamnya. Guru sudah merencanakan dan melaksanakan pembelajaran dengan baik. Ternyata masih terdapat kekurangan. Nah, di mana selanjutnya itu kita analisis penyebab masalahnya. Dari rumusan identifikasi masalah, ada beberapa masalah pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar yang diajarkan si guru tersebut. Di mana kegiatan yang dilakukan guru kurang sempurna. Guru tidak menggunakan media gambar pada saat penjelasan serta tidak menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai siswa. Guru memfokuskan perhatian siswa pada saat menjelaskan topik pembelajaran. Guru tidak menjelaskan prosedur LKS. Kemudian alternatif dari pemecahan masalah yang tadi, di mana guru seharusnya mengamati gejala-gejala yang timbul dari kegiatan pembelajaran di kelas tersebut dengan menunjukkan sikap yang positif terhadap siswa, memberikan tugas atau kegiatan yang bermakna sesuai dan menarik bagi siswa, karena ada siswa yang kurang memperhatikan atau yang sibuk dengan dirinya sendiri. Kemudian pemecahan masalahnya. Setelah kita identifikasi alternatif pemecahannya, maka guru perlu mempersiapkan media pembelajaran seperti gambar atau alat peraga dan memberikan balikan positif terhadap hasil kerja siswa. Kemudian menetapkan alternatif yang akan digunakan memecahkan masalah agar siswa dapat menerima pembelajaran dengan baik. Guru harus bisa menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi yang dapat merespon siswa. Menggunakan metode yang bervariasi dalam proses pembelajaran dan berbagai alternatif lainnya agar siswa memahami pembelajaran yang diberikan oleh guru dan dapat menerima pembelajaran dengan baik. Baiklah, itulah pemaparan materi dari kelompok 4 mengenai analisis pemecahan masalah pelajaran di sekolah. Untuk itu, terima kasih atas ketersediaan forum yang mau menonton video pemaparan materi dari kelompok kami. Bagi forum yang ingin bertanya, nanti akan disediakan link ataupun subtopik di e-learning untuk forum mengajukan pertanyaan ataupun memberikan kritik dan sarannya atas penampilan dari kelompok kami. Untuk itu kami mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kurangnya pemahaman materi dari penjelasan kelompok. Kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.